sebelum, nah ini udah, oke. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk Learning Management System SMP Negeri 1 Purwojati, sama nggih alamannya nggih, lms2.smp.n1ppjt.sch.id. Nah ini nanti login dulu seperti biasa. Ini pakai username saya. Oke. Untuk kursus atau mata pelajaran yang saya daftarkan di sini masih seperti yang kemarin, masih seperti yang semester lalu. Jadi masih belum ada perubahan. Nanti tugas Bapak Ibu adalah menyembunyikan dulu, menyembunyikan materi-materi. Sebagai contoh di sini, ini saya hidden karena supaya saya tidak bisa diakses oleh siswa. Misalnya ini, saya masuk ke mata pelajaran informatika kelas 8. Nah, di sini, ini kalau muncul tulisan tersembunyi dari siswa, maka siswa tidak bisa melihat ini. Kemudian ini materi semester genap kemarin, ini bisa diakses oleh siswa. Padahal ini materi semester genap. Nah, jadi Bapak Ibu guru untuk yang mata pelajaran kemarin, nanti tolong topiknya di sini diganti supaya genap. Apa ini untuk genap, apa untuk ganjil? Cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya di sini ada hidupkan mode ubah. Oke, kemudian di sini ada pensil, ini diklik, nanti diganti di sini jadi genap. Seperti itu. Dirubah jadi genap semuanya. Nanti materi baru Bapak Ibu tambahkan di sini. Setelah ini diganti, ini genap semuanya nggih. Kemudian nanti semester kedua ini tambahkan topiknya topik baru, diganti jadi pertemuan 1 ganjil, seperti itu. Jelas nopo bingung? Terlalu cepat apa tidak? Ya, diulang sedikit lagi, Pak. Insya Allah jelas. Ya, yang pertama itu dirubah dulu. Ini pertemuan ini sing ganti ya, sing urung diganti baik. Ntar saya coba akses mata pelajaran. Mata pelajaran PJOK. Share screen, Mas. Share screen, Mas. Urung sih, urung muncul. Enggak adalah saya ganti modelnya. Ini kelihatan nggih? Ya, kelihatan. Oke. Saya masuk ke mata pelajaran PJOK ini kelas 7. Nah, di sini kan masih belum diganti. Ini belum tahu tidak tahu bisa tidak disampaikan di semester ganjil. Tapi kalau misalnya tidak pengen supaya tidak rancu apakah ini materi semester genap apa semester ganjil, itu dirubah. Cara merubahnya di sini ada hidupkan mode ubah. Ini sampai muncul tanda plus di sini, ada gambar pensil. Nah, gambar pensilnya ini diklik, selanjutnya ditambahi genap, ganjil ya, genap karena ini digunakan untuk semester lalu. Enter. Tandai semua. Sampai sini mumet apa mboten Bapak Ibu? Ya, lanjut. Apa dipraktekkan dulu? Alah, kelamaan, Pak. Butuh Suwen, Pak. Lanjut. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, ini kan masih belum disembunyikan oleh siswa. Jadi kalau saya berubah peran ini sebagai siswa, masih bisa lihat. Nah, ini masih bisa mengakses. Kalau saya klik soal latihan ini, maka nanti soal latihannya ada nilainya nanti.
Seperti itu. Nah, ini sudah saya riset jadi nilainya ini kosong semuanya. Kosong semuanya nilai-nilainya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini disembunyikan dari siswa. Ini saya rubah kembalikan ke mode normal dulu. Terus masih sama, hidupkan mode ubah. Selanjutnya di sini, ini di topiknya. Kalau menggunakan topik, tapi kemarin saya coba lihat di beberapa akun Bapak Ibu guru itu ada yang tidak menggunakan topik. Kalau tidak menggunakan topik, kudu siji-siji. Nah, caranya ini di topik ini senam lantai genap, ini ada tombol edit. Kemudian klik sembunyikan topik. Nah, nanti akan muncul tersembunyi dari siswa. Jadi ketika siswa nanti login, siswa, maka senam lantai genap hanya tidak tersedia. Termasuk materi, termasuk kuis-kuisnya. Seperti itu. Jadi siswa nanti tidak bisa mengakses materi ini. Kemudian kalau pengen misalnya sudah ganti semester nih, dilalah space untuk server ini masih ada, maka ini bisa dimunculkan lagi. Hidupkan mode ubah, kemudian edit, tampilkan topik, maka nanti topik ini, materi ini muncul lagi. Bapak Ibu guru tidak perlu membuat dari awal. Jelas, Bapak Ibu? Insya Insya Allah. Allah, insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentar saya kembali lagi ke kursus saya ini. Ini contoh saja. Untuk kuis sama seperti kemarin. Kuis sama seperti kemarin. Jadi saya ulangi lagi saja untuk membuat kuis. Bapak Ibu guru klik ditambahkan aktivitas atau sumber di sini, misalnya topiknya topik 1 nih. Tambahkan aktivitas atau sumber. Ini hanya mengulang saja. Kemudian kalau kuis, cari yang kuis. Kemudian ditambahkan. Kemudian yang sering terlupa itu di bagian mana ya? Kalau waktu tak oke. Nilai. Nah, nilai di bagian nilai. Monggo nanti Bapak Ibu guru di upaya mengerjakannya dirubah, kemudian metode penilaiannya juga dirubah. Di sini untuk upaya mengerjakannya, kalau tidak terbatas itu siswa bisa mengerjakan berapa kali itu tidak terbatas. Kemudian metode penilaiannya, monggo mau menggunakan nilai tertinggi atau rata-rata atau nilai pertama atau nilai terakhir, upaya terakhir. Kalau saya sih upaya mengerjakannya tidak terbatas. Jadi siswa bisa mengerjakan berkali-kali, tapi metode penilaiannya di sini nilai rata-rata. Jadi kalau siswa pertama mengerjakan dapat nilai 50, jejal-jejal, terus upaya yang kedua mendapatkan nilai 100, maka nilai yang tersimpan di daftar nilai saya itu bukan 100, tapi 50 ditambah 100 di rata-rata. Seperti itu. Itu untuk kuis bagian yang pertama. Kemudian yang sering terlupa juga di bagian, nah ini opsi ulasan. Monggo nanti Bapak Ibu guru, untuk kemarin kan saya sempat mendapatkan laporan mata pelajaran IPS nilainya apik-apik, nilainya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ngolah nilai rapotnya bingung karena tidak ada yang nilainya sempurna semuanya, nilainya sempurna semuanya. Kemungkinan ini di bagian ini ada yang tercentang semua. Nah, untuk mengaturnya itu Bapak Ibu guru pada opsi ulasan di sini itu jangan dicentang kecuali tanda. Kecuali tanda. Ini di segera, kemudian di nanti juga sama.
Jadi siswa nanti hanya bisa melihat nilainya saja, tapi tidak bisa mengoreksi apakah itu betul apa salah. Sama seperti yang semester kemarin, Bang Mas. Iya, sama seperti yang kemarin. Jadi ini dihapus semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu guru misalnya pengen lebih ketat lagi, ya ini hanya di nanti saja, ini di bagian segera ini dihapus semuanya. Kemudian nanti ketika kuis masih dibuka, ini hanya ditanda saja. Yang lain kosong. Hanya itu. Itu untuk kuis. Kemudian yang berikutnya, saya sudah menambahkan untuk penugasan nih. Misalnya Bapak Ibu guru yang ingin membuat rangkuman siswa harus diunggah. Itu nanti tidak mantap. Oke, nanti Bapak Ibu guru untuk membuatnya itu jangan menggunakan penugasan, tapi menggunakan alat eksternal ini. Nah, syarat menggunakan ini, Bapak Ibu guru harus membuka akun Gmail yang belajar ID. Ini contohnya. Bentar, saya coba share screen lagi. Pilih. Oke, ini saya login menggunakan yang belajar ID. Nah, ini nanti setelah login, Bapak Ibu guru login di akun belajar ID, itu sama seperti penugasan lainnya, nama aktivitas misalnya di sini tugas mengunggah foto, nah misalnya seperti ini. Kemudian alat yang telah dikonfigurasi sebelumnya diganti menjadi Google Belajar ID. Otomatis berarti Mas, Google ID-nya udah di Mas. Ya, ini otomatis diklik dulu Google Belajar ID. Nanti kalau ini semuanya tidak perlu dirubah, tidak apa-apa. Oke, langsung simpan dan tampilkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru belum login ke ini, ke Belajar ID ini, yang punya saya ini kan guru SMP Belajar ID, nanti kuis seperti ininya tidak muncul. Kuis seperti ininya yang Google Assessment ini tidak muncul. Kemudian, misalnya ini sudah mau dibuat pertanyaan, tadi kan ini belum ada pertanyaannya, hanya tugas mengunggah foto. Untuk membukanya, klik tanda panah ini, klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian bisa diedit petunjuknya, misalnya unggah foto kamu, ya, simpan. Nah, ini bisa foto, bisa nanti dokumen Microsoft Word, tapi kalau Microsoft Word agak susah nanti kalau siswa membuat seperti itu. Kemudian ini bisa diatur juga batas waktunya di sini. Kemudian kalau pengen ditambah rubik juga bisa di sini. Oke, ini kalau ditutup nanti otomatis akan menyimpan di sini. Oke, ini sudah dibuat. Kemudian sudah selesai, hanya itu saja. Itu untuk tugas, untuk penugasan mengunggah dokumen. Ini kenapa tidak menggunakan
penugasan seperti yang semester lalu, karena pengalaman dari semester yang lalu untuk penugasan yang menggunakan model tangan seperti ini dokumennya yang tersimpan di server ini, Learning Management System ini nanti akan besar sekali. Sebagai contoh saja, misalnya kemarin saya suruh siswa itu mengunggah print screen HP-nya. Hampir kelas 7 itu hampir 50% mengirimkan. Kemudian saya cek di storage-nya membengkak besar sekali. Seperti itu. Kemudian untuk tugas ini, tugasnya mengunggah foto yang menggunakan akun Belajar ID, ini nanti fotonya tidak tersimpan di Learning Management System, tapi disimpan di Google. Jadi berapapun siswa mengirimkan foto, itu tidak akan penuh insya Allah. Ini contohnya di assignment ini. Kemarin saya mencoba mengirimkan foto, nanti akan munggah di sini masuknya. Nah ini. Terus siswa bagaimana? Siswa mengaksesnya sama, tidak perlu, untuk siswa itu tidak perlu pakai akun Belajar ID, cukup pakai akun yang tersimpan di HP-nya masing-masing. Pak Agung, bisa tanya dulu Pak Agung? Nggih, monggo. Ya, ini Pak Agung. Tadi kan saya telat lah. Jenengan tadi pertama bukakan apa sih Pak? Buka kenapa? Nah itu bisa jenengan mengunggah foto begitu. Pertamanya yang dibuka apanya? Tinggalan nggih. Ketinggalan, iya benar. Iya. Saya ulangi lagi. Jadi saya ulangi lagi nopo niki. Tugas Iya, Bapak Pak, Ibu ulang ini kan masih sama seperti yang masih terdata di masing-masing mata pelajaran di pembagian tugas semester lalu. Jadi tugas yang pertama, Bapak Ibu guru itu merubah setiap topik menjadi ada genapnya. Contohnya saya pertemuan 1 genap. Setelah selesai jadi genap semuanya. Ini punya saya ada 14 pertemuan. Kemudian dirubah pengaturan di bagian sini edit, disembunyikan topik. Jadi muncul tersembunyi dari siswa. Itu tentang materi yang di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu guru tidak perlu membuat materi lagi semester berikutnya selama kondisi server ini masih online, kemudian space-nya masih cukup, insya Allah tinggal dikembalikan lagi saja ini, ditampilkan topik. Nah nanti siswa bisa mengakses ini lagi, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang membuat kuis. Membuat kuis prinsipnya sama seperti yang lalu. Membuat kuis. Kemudian, oh ya saya jelaskan saja lah. Untuk membuat kuis di sini yang perlu ditekankan di bagian nilai. Di bagian nilai, pada upaya mengerjakan, kalau saya itu pilih yang tidak terbatas. Kalau saya, jadi siswa boleh mengerjakan berapa kali, itu boleh, tidak dibatasi. Kalau hanya satu, itu siswa hanya mengerjakan hanya 1 kali. Saya lebih sering menggunakan yang tidak terbatas. Kemudian metode penilaiannya jangan, kalau saya itu karena tidak terbatas, saya pilih yang
nilai rata-rata. Itu di pengaturan nilai. Selanjutnya di opsi ulasan, silakan nanti Bapak Ibu di bagian ini itu rubah supaya bentuknya seperti ini. Jadi yang dicentang itu hanya tanda saja. Hanya tanda, supaya siswa ketika mau melihat jawaban yang dijawab, itu tidak tahu itu benar apa salah. Seperti itu. Kalau lebih aman lagi, ini yang hanya di bagian nanti ini, yang disegera, yang disegera ini dihapus saja. Ini yang nanti ini hanya tanda. Jadi siswa bisa melihat nilainya berapa. Tapi kalau ini hapus semuanya, nanti siswa hanya bisa melihat tanpa bisa melihat nilainya. Kalau hanya tanda, ini tanda yang dicentang, nanti bisa melihat, oh ternyata saya mengerjakan kuis matematika dapat nilai 50, nanti muncul nilainya. Tapi kalau tandanya ini dihapus, nilai 50 tadi itu tidak kelihatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menambahkan tugas yang mengunggah itu foto mengunggah dokumen. Caranya nanti Bapak Ibu guru pastikan di browsernya itu sudah login menggunakan akun Belajar ID. Selanjutnya Bapak Ibu guru tambahkan aktivitas atau sumber. Kemudian biasanya kan menggunakan ini penugasan yang gambar tangan. Terus kenapa tidak menggunakan ini saja? Karena pengalaman semester yang lalu yang penugasan ini nanti membuat space hard disk server itu semakin penuh. Nah, kita nanti menggunakan ini yang alat eksternal. Selanjutnya sama seperti pada umumnya, ini nama aktivitasnya apa. Selanjutnya sini alat yang telah dikonfigurasi berubah menjadi Google Belajar ID. Pak Agung, Ya. yang alat eksternal sih ngekliknya di mana? Tambah topik, Bu. Ya, Ditambah aktivitas atau sumber. Aktivitas. Oh iya, tambah topik dulu. Tambah topik. Misalnya topiknya topik 5 ini punya saya. Kemudian tambahkan aktivitas atau sumber. Tambahkan aktivitas atau sumber. Nanti pada tambahkan aktivitas atau sumber nanti ada alat eksternal ini. Ya, tapi sebelum ngeklik ini sebaiknya Bapak Ibu guru itu login di sampingnya ini di tab baru ini akun Belajar ID. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan di sini alat eksternal. Nama aktivitasnya apa? Silakan langsung diketik saja. Kemudian di alat yang telah dikonfigurasi sebelumnya pilih Google Belajar ID. Sudah, hanya itu saja, simpan dan tampilkan. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Di sini ya. Ini tugas mengunggah foto. Nah, nanti ketika kuisnya dibuka, di sini ada tulisan ini, akunnya Bapak Ibu guru. Guru.belajar SMP.belajar ID. Seperti itu. Ya. Itu kan cuma tugas yo. Terus materinya di mana, Pak? Oh, di sheet, di sheet. Oh. Materinya sama, Bu, kemarin, Bu. Materinya sama. Ini yang tugas mengunggah, jelas nggih membuatnya.
Google Assignment, Assignment. Kalau jelas, nah kenapa? Apa kalau saya sih melatih siswa dari pengalaman yang lalu itu untuk kelas 7 itu saya perbanyak tugas-tugas yang mengunggah seperti ini. Kalau saya, kenapa? Kalau tugas yang bentuknya pilihan ganda itu sulit suwe, bocah itu jawabnya ngawur, materinya ora diwaca, terus jawabnya janjian, orang nanti 5 menit rampung. Itu pengalaman yang semester yang lalu yang di mata pelajaran saya. Jadi Bapak Ibu guru itu kalau pengen mengadopsi model punya saya ya silakan ini. Jadi diperbanyak tugas yang mengunggah foto atau mengunggah screenshot HP atau yang lain itu perbanyak seperti itu. Misalnya bahasa Indonesia ya rangkumannya itu difoto. Cuma kekurangannya kalau tugas pilihan ganda kan langsung muncul nilainya. Tapi kalau tugas yang seperti tadi itu Bapak Ibu itu harus menilainya satu persatu. Apa? Inggris Itali. Nah ini contohnya ini sudah dikirim. Kalau Bapak Ibu pengen melihat hasil pekerjaannya ini diklik siswanya ini di sini. Betul jenengannya macam-macam. Anak black gaming, anak apa. Nah ini diklik saja. Nah nanti kalau foto, ini gambar fotonya dewek. Nanti dinilai di sini. Dapat nilai 87. Diberi komentar, mantap, jos. Kemudian kembalikan, nanti otomatis di penilaian ini coba upload, nanti siswa tersebut dapat nilainya sama seperti yang dinilai tadi itu. Mana yang coba upload? Halo Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh sudah dihapus. Ya, maaf ini Pak Agung. Bu Tuti tadi ngeklik itu tapi munculnya malah Google, terus username, minta password. Ya iya, kan suruh login dulu. Suruh login akun belajar ID. Bu Tuti. Enggak, ini suaranya Pak Agung. Oh, enggak. Bae sing ora kena, konyong kue garing metu kena. Pak Agung, suaranya Pak Agung di mana? Ini Bu Tuti. Bu Tuti langsung itu Pak Agung, Bu Tuti. Nggak kedengar ini loh. Dek aku malah jadi orang kerungu suaranya yo. Sudah? Oke. Ini tadi kenapa hilang karena saya sudah meriset sebentar. Saya hapus. Waduh. Edit setelan. Agung. Cadangkan. Oke. Agung. Apa yang ini dalam harus pakai akun belajar ID apa yang saya ikut ini tadi nggak pakai belajar ID nggak apa-apa, Mbok? Ya nggak apa-apa. Yang ini Bu, yang Bapak Ibu Guru yang ingin membuat tugas yang mengunggah. Oh, ya Itu menggunakan akun belajar ID. Kalau yang Google Meet ini mau pakai belajar ID ya monggo. Sudah jelas nggih? Jelas. Kirim. Oke. Itu yang tugas. Sekarang yang materi. Nah, kalau saya sih lebih cenderung untuk membuat materinya menggunakan halaman sama nggih? Menggunakan halaman. Cuma kalau menggunakan ini langsung diketik di sini nih. Ini kan namanya apa? Misalnya materi tentang zakat. Dan deskripsinya apa? Kontennya apa di sini? Misalnya pengertian zakat.
pengertian zakat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau saya sih lebih cenderung untuk konten halamannya itu Bapak Ibu guru membuat modul misalnya bentuknya Microsoft Word. Ini contohnya punya saya. Administrasi KPM modul semester 1. Nah, misalnya ini. Nah, membuat modul seperti ini kemudian ini Bapak Ibu guru diekspor menjadi PDF. Nah, ini misalnya saya simpan di sini. Belum kelihatan Pak Agung. Oh, belum. Belum. Enggak, tidak. Kelihatan? Ya, ya. Nah, Bapak Ibu guru itu membuat dokumen seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya kalau saya sendiri sih selain nanti saya punya backup ketika apa namanya ini servernya mengalami bencana alam. Datanya hilang semua nih. Nah, ini saya punya backupan ini. Jadi ketika ingin mengunggah lagi tinggal diunggah lagi seperti itu. Nah, ini caranya setelah dibuka ini Microsoft Word ini kan bentuknya docx ini. Saya simpan diekspor jadi PDF. Nah, ini saya publish saja. Yang berikutnya saya buka Google Drive saya ini. Nah, ini kenapa menggunakan Google Drive ini supaya nanti bisa terbaca di sini. Bisa terbaca di sini. Bisa terbaca di model. Caranya Bapak Ibu guru membuat folder di Google Drive. Nah, misalnya saya mau unggah di sini. Saya tinggal tarik tadi dokumen yang jadi PDF tadi. Nah, ini. Saya tarik ke sini. Muncul. Dibuka. Kemudian di bagian sini dibagikan dulu. Ini saya ulangi lagi. Tadi kan sudah diunggah ini modul kelas 7. Kemudian klik titik 3 bagikan. Bagikannya di sini diklik dirubah segitiganya siapa saja memiliki link. Akses lihat saja. Selesai. Selanjutnya lagi titik 3. Kemudian buka tab baru. Sematkan item. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru yang di-copy ditempel di sini. Ditempel di sini. Caranya ini sebelum jangan langsung ditempel nggih. Diklik tanda panah kemudian rubah HTML. Nah, ini dihapus, ditempel di sini. Kemudian sudah selesai langsung simpan dan tampilkan. Mau ngantar orang tua periksa. Nah, nanti akan muncul materi bentuk PDF seperti ini. Seperti itu.
Jelas Bapak Ibu? Kita Bantuan? lihat panjang banget mas, Ya, jauh banget. nah ya apa yo? Ya tembung kayak kue. Diulang Pak Agung dari Dulang. Microsoft. Iya, dari awal diulang Pak Agung. Oh dari awal dulu. Saya tadi masuknya Dari yang terlambat. Bu. Nggih, diulang dari awal. Oke. Yang pertama tugas Bapak Ibu adalah merubah topik-topik yang sudah disampaikan di semester 2 kemarin dirubah menjadi ada tulisan genap ngenger. Dirubah jadi genap semuanya. Seperti itu. Ini saya buat ada 14 pertemuan kemarin ada 14 pertemuan, saya rubah jadi pertemuan 1 genap, pertemuan 2 genap sampai pertemuan 14 genap. Yang selanjutnya supaya ini nanti tidak terlihat, ini kan materi semester 2, supaya tidak terlihat oleh siswa di semester ini disembunyikan. Caranya di sebelah kanan ini ada edit, sembunyikan topik. Nanti akan muncul tersembunyi dari siswa. Lanjut. Jelas gini. Selanjutnya untuk tugas penugasan pilihan ganda. Misalnya saya buat topik baru ini, topik 5 ini saya hapus dulu wis. Hapus. Oke. Ini saya tambahkan topik 5 atau pertemuan 5 ini atau pertemuan 1. Ini satu bagian. Bagiannya 1. Terus ini dirubah misalnya pertemuan 1 ganjil. Ini. Yang selanjutnya untuk menambahkan kuis dulu nih yang cepat. Kuis seperti biasa. Yang perlu saya tekankan itu di bagian nilai. Nilainya di sini di upaya mengerjakannya monggo disesuaikan. Kalau saya tidak terbatas metode penilaiannya karena tidak terbatas itu tidak memungkinkan menggunakan nilai tertinggi. Jadi saya pilih yang nilai rata-rata. Kemudian di bagian opsi ulasan. Opsi ulasan ini jangan dicentang semuanya. Sisakan tanda. Ini juga sama. Sisakan tanda. Kemudian simpan, kemudian tambahkan kuisnya. Itu yang kuis. Yang berikutnya, Bapak Ibu Guru misalnya mau menambahkan penugasan yang siswa harus mengunggah gambar. Caranya, klik tambahkan aktivitas atau sumber. Kemudian sebelum mengklik ini tambahkan aktivitas, Bapak Ibu Guru membuka akun Belajar ID dulu. Yang Belajar ID. Selanjutnya tambahkan aktivitas, klik di alat eksternal. Dirubah ini tugasnya apa? Mengunggah foto atau mengunggah karangan atau mengunggah video pembuatan jus jambu misalnya. Kemudian di bagian alat yang telah dikonfigurasi ini jangan otomatis tapi pilih yang Google Belajar ID. Seperti itu. Kemudian simpan dan tampilkan. Itu yang tugas. Jadi nanti bentuknya ini seperti mana tadi ya?
di sini hilang. Oh nih, tugasmu nggak foto. Nah, ini. Seperti itu. Itu tugas mengunggah foto atau mengunggah video atau mengunggah yang lain. Kemudian yang berikutnya menambahkan materi. Saran saja kalau saya itu untuk materinya menggunakan Microsoft Word. Mouse ini ya. Nah ini, saya buat modul bentuk Microsoft Word, kemudian disimpan per pertemuan kalau saya kemarin. Disimpannya ini dibuat save as atau diekspornya bentuknya ini create PDF atau XPF. Nah ini disimpan di mana? Seperti itu karena saya sudah disimpan, maka nah ini yang berikutnya setelah disimpan saya buka Google Drive saya. Nah ini kenapa di Google Drive? Itu supaya nanti bisa terbaca di model. Supaya tidak mamrah-mamrah, dibuat folder, kemudian ini ditarik, di-drag seperti ini. Karena ini saya sudah, ini munculnya seperti ini. Modul kelas 7 Informatika semester 1. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah ini dibuka modul kelas 7-nya yang sudah berhasil diunggah. Berikutnya klik titik 3, bagikan. Didapatkan link, pastikan tulisannya di sini siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Kalau belum seperti ini diganti di gambar bola dunia ini di bagian atasnya kan ada segitiga. Nah ini pastikan siapa saja yang memiliki link ini yang tercentang. Kemudian aksesnya ini akses mengaksesan lihat saja. Kalau sudah seperti ini, sudah siapa saja yang memiliki link, sudah pengaksesan lihat saja, selesai. Kemudian klik titik 3 lagi, buka jendela baru. Selanjutnya klik titik 3, sematkan item. Ini di copy, kemudian kembali ke mapel INF, ini mapel saya, tambahkan aktivitas atau sumber, halaman. Nah ini materinya di sini, misalnya materi tentang apa ya? Operasi dasar komputer. Nah seperti ini petunjuknya baca dan pelajari. Halaman kontennya di sini, klik segitiga panah ini, panah. Kemudian di sini ada HTML, ini di blok semua. Tadi kan yang ini sudah di copy, ini sudah di copy, tinggal di paste, Ctrl V, seperti ini. Kemudian langsung simpan dan tampilkan. Maka sudah jadi. Seperti itu. Jadi siswa itu tidak perlu mendownload, siswa langsung melihat di situ. Kemudian apalagi ya? Ya tidak perlu keluar dari aplikasi model. Seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu Guru. Monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Word-nya harus dirubah ke PDF atau Pak? Iya, betul. Kalau tidak bisa dimasukkan ke LMS. Ya aku urung jajal kalau bentuknya Word sih Bu. Ya mencoba lah.
Ya, aku sih yang namanya PDF kan singkatannya Portable Document Format. Jadi tanpa harus diinstal di browser itu sudah bisa muncul seperti ini. Tapi kalau docx itu harus menginstal ekstensi yang lain. Jadi ini kayak bu. Jadi tambah install maning nang modelnya. Jadi modelnya nanti bisa tambah berat. Seperti itu. Pak Agung, ini lebih rumit apa ya Pak Agung? Ya, Lebih ya mudah nanti ini kan yang di ini kok. kemarin. Ini kan saya rekam ini, nanti bisa diputar-putar lagi. Lebih mudah yang LMS kemarin. Ya, ini hanya yang lebih advance, Bu. Yang lebih advance. Jadi kalau yang kemarin itu kalau misalnya Bapak Ibu guru membuat materinya di sini dipaste langsung, Iya. kemudian dilala ya Bun, dilala ada bencana alam, servernya rusak di sana. Data yang bentuknya seperti ini ya hilang. Oh, Tapi kalau yang menggunakan sama seperti ini yang bentuk PDF ini yang sudah diupload, misal servernya amit-amit jetor, saya masih punya backup ini di Google Drive saya. Seperti itu. masih tersimpan gitu ya Pak ya? Oke, masih tersimpan di Google. Jadi ketika mau menempelkan di sini lagi sudah jadi misalnya servernya jetor, seperti itu. Terus saya buat materi lagi ini tinggal di copy paste seperti tadi ini, di copy kemudian ditempel di sini. Sudah. Iya. Mas, Ya, yang tahun kemarin berarti kan udah di backup ya. Bentuknya kan bukan PDF, aman sementara. ya, Apa gimana? ya disalini siji-siji. Oh, Mantap ya. Monggo Bapak Ibu Guru ada yang lain? Kalau saya sih sudah mulai ini semester lalu pakai PDF nih materi ini. Biasanya kan copy paste Mas materi langsung di Ya. copy Terus juga kan paste. kalau modelnya copy paste kan tadi ini bentuknya acak-adut. Orang rapi. Terus di Ya, tapi matematika biasanya- niku, kalau matematika agak kesulitan membuat gambar apa jenenge kae? Gambar bangun ruang Equation, diukur-ukuri ya. Equation ya bisa di sini ada. aman. Cuma yang gambar misalnya kubus anak ukuran 3. Kalau menggunakan bawaannya model itu sulit. Kudu gambar disit, kemudian diupload disit, terus engko di copy, ditempelkan desain kene gue. Kalau ini kan kalau menggunakan Microsoft Word kan semuanya sudah bisa menggunakan Microsoft Word. Kemudian disimpan jadi apa jenenge? Jadi PDF langsung ditempel kene. Tadi seperti itu. Detail langkah ya Mas sing copy paste anune linknya sing Matan. Tenan. Lebih dawa. Diulangnya kenapa yang Diulang maning? Nanti tadi dari web ke PDF, kemudian apa ya, buka titik 3 kayak gitu loh. Mending Ya. dianu Mas, digane baen Mas, digawe kayak buku baen. Ganu. Lah, kita gawe kena video jane iki ngotek upload nang YouTube apa bentuknya video ngotek kirim nang WA ya kena tapi gede banget ukurannya. Ya oke. Yang penting dia anu kuwi sing detail nempel gue nih lo PDF maring ngene lho. Ya. Ya anu video miki kan. Iya. Iya, oke. Monggo bagi guru ini 9 yang masih bergabung. Yang lain bagaimana? Yang lain idem.
Iya, idem, Pak. Insya Allah sama mas lah, insya Allah wis mas lah. Nah, ini mungkin ada pertanyaan gitu dari yang lain loh. Kenapa sih nganggo model? Kenapa tidak menggunakan Google Classroom yang belajar ID atau menggunakan Microsoft Teams? Yang pertama itu kelebihan dari model itu, model kuisnya itu bisa di model-model. Kemudian pengaturannya lebih lengkap daripada yang Google Classroom ataupun menggunakan Microsoft Teams. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kalau akun belajar ID, itu siswa kelas 7 baru itu kan masih belum punya akun. Ataupun dulu mungkin kelas 6 dulu diberikan akun tapi passwordnya lupa. Jadinya tidak bisa ditambahkan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih menggunakan model? Ini biasanya sekolah yang mempunyai learning management system seperti model ini itu lebih dipandang lebih dipandang pembelajarannya lebih advance daripada menggunakan Google Classroom atau menggunakan Microsoft Teams seperti itu. Cukup napa niki Bapak Ibu Guru? Yang Udah materi jam semester 9. 1 hilang ya, Pak? Hilang bu, Semester 1 hilang. hilang, gawe ulang. Kenapa tidak dipakai semester genap, Pak? Server ganti bu. Pertimbangannya kan kemarin seperti ini, di semester 1 tahun lalu itu saya menggunakan, karena saya tidak tahu nih, saya menggunakan server yang SMP Negeri 1 Purwojati itu yang websitenya. Ternyata setelah sekian lama itu siswa yang login tidak sampai 50 itu servernya langsung down. Servernya langsung down. Kemudian karena yang pertama itu, kemudian yang kedua ya tidak terburu juga waktunya. Waktu saya menyiapkan di semester kedua, semester ke-1 itu tidak cukup waktu untuk memberikan backupan seperti ini. Seperti itu. Jadi ini datanya hilang kabeh. Ya, terima kasih Pak Agung. Sudah? Semua Cekap? hilang. Yang ini masih ada semester genap yang lalu, masih tersimpan. Jadi tinggal disembunyikan dulu, besok misalnya di semester 1 pengen ditampilkan lagi, tinggal ditampilkan. Nanti siswa bisa melihat lagi. Seperti itu. Kalau misalnya topik 2 nanti disembunyikan dulu buat terus kayak gitu, ya juga bisa ya Pak? Ya kayak Miki kue. Nah iya, maksudnya Kok selama server apa ki? Server LMS masih saya bayar, ya masih online. Tapi kalau dilalah kelalen sebulan, ya hangus kabeh. Emang bayar sih Pak? Bayar le. Bayar bu. Cukup nggih? Cukup. Cukup deh. Kalau cukup dan tidak ada pertanyaan, gini sing kurikulum ranana ya. Saya sebetulnya minta yang apa namanya guru yang mengampu ini ada perubahan siapa saja supaya saya bisa langsung mengganti kelasnya, siapa gurunya yang bertanggung jawab di kelas di learning management system seperti itu. Kan jadi langsung bahasa Inggris Pak berubah Pak. Iya. Bahasa Inggris sama seni budaya. Seni budaya lorotok ganti Mas. Ya mengko takon maring kurikulum. Oke, seperti itu nggih Bapak Ibu guru, mohon maaf. Akhir saja. Oke. Ya, misalnya
nggak mudeng dilanjut di sekolahan mau kenapa Pak? Pas jenengan Kalau nggak sudah- mudeng, saya ini sudah menyediakan rekamannya. Oh, Jadi tinggal ditonton lagi rekamannya. iya. Ya, Burus besok bareng-bareng, kalau bingung kita bareng-bareng kan jadinya nanti tidak bingung. Iya, Ada Bu yang Sri. tunggu. Iya. Iya. Anus manula. Iya. Seperti saya dengan jenengan kan ya, Bu? Iya. Perlu dituntun itu. Iya. Iya, cekap nggih Bapak Ibu Guru. Nggih. Cukup. Kalau cukup saya akhiri. Semoga materi apa ya? Materi pelatihan, itu pelatihan. Materi yang tadi saya sampaikan itu bisa segera dipraktekkan. Jadi hari Senin sudah siap langsung diterapkan ke siswa. Ini beasiswa banyak yang sudah mulai tanya-tanya, takon-takon. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Iya. Nuwun.